Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Widiawati dengan NIM 2521010400095. Saya akan menjelaskan tentang analisis problem sosial di lembaga pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Problem Sosial di Lembaga Pendidikan Islam. Materi ini penting untuk dibahas karena lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Namun, dalam praktiknya, lembaga pendidikan Islam juga menghadapi berbagai problem sosial yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan dan perkembangan peserta didik. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter dan sosialisasi dalam masyarakat. Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam sebagai pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, perkembangan zaman, globalisasi, serta perubahan sosial membawa berbagai tantangan baru. Problem sosial yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, dan moral. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk memahami berbagai masalah yang terjadi serta menemukan solusi yang tepat berdasarkan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, perkembangan zaman, globalisasi, serta perubahan sosial membawa berbagai tantangan baru. Problem sosial yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, dan moral. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk memahami berbagai masalah yang terjadi serta menemukan solusi yang tepat berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengertian problem sosial dalam pendidikan Islam. Problem sosial adalah kondisi yang dianggap merugikan masyarakat dan membutuhkan tindakan bersama untuk mengatasinya. Dalam konteks pendidikan Islam, problem sosial merupakan berbagai kondisi yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan kata lain, segala bentuk hambatan yang mengganggu proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik dapat dikategorikan sebagai problem sosial pendidikan. Bentuk-bentuk problem sosial di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, dikotomi ilmu pengetahuan. Masalah pertama adalah pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Akibatnya sebagai lulusan memiliki pemahaman agama yang baik tetapi kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Sebaliknya, ada yang menguasai ilmu umum namun kurang memahami nilai-nilai agama. Yang kedua, kurikulum yang kurang relevan. Sebagai lembaga pendidikan Islam masih menggunakan kurikulum yang terlalu berorientasi pada hafalan dan kurang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Peserta didik sering kurang dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Problem tenaga pendidik. Masalah berikutnya adalah rendahnya kesejahteraan dalam kualitas tenaga pendidik. Masih banyak guru yang menerima honor rendah sehingga memengaruhi motivasi dan profesionalisme mereka. Selain itu, terdapat guru yang mengajarkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Ketimpangan gender. Walaupun Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, masih terdapat beberapa bentuk diskriminasi gender dalam pendidikan. Misalnya, keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di daerah tertentu serta rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan lembaga pendidikan. Yang kelima, bullying dan kekerasan. Kasus perundungan atau bullying masih ditemukan di beberapa lembaga pendidikan Islam. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis yang berdampak buruk terhadap perkembangan mental peserta didik. Yang keenam, kesenjangan sosial ekonomi. Perbedaan kondisi ekonomi keluarga menyebabkan tidak semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Hal ini dapat memengaruhi prestasi belajar dan masa depan peserta didik. Faktor penyebab problem sosial. Problem sosial di lembaga pendidikan Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, lemahnya sistem manajemen lembaga, kurangnya tenaga pendidikan yang kompeten, rendahnya budaya evaluasi dan inovasi, orientasi pendidikan yang masih berfokus pada hafalan. Faktor eksternal, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat, perubahan pola hidup dan budaya masyarakat modern. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi kualitas pendidikan Islam. Dampak problem sosial. Berbagai problem sosial memberikan dampak yang cukup besar. Yang pertama, terhadap prestasi akademik. Peserta didik menjadi kurang berkembang secara optimal karena keterbatasan fasilitas, kurikulum yang kurang relevan, dan kualitas pembelajaran yang belum maksimal. Yang kedua, terhadap karakter dan moral. Bullying, kekerasan, dan lingkungan yang kurang kondusif dapat menimbulkan trauma serta menghambat pembentukan akhlak peserta didik. Yang ketiga, terhadap citra lembaga pendidikan Islam. Kasus-kasus sosial yang terjadi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Analisis problem sosial dalam perspektif Islam. Islam bukan sekedar agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana manusia seharusnya berhubungan dengan sesama, hablum minan nas. Karena itu, berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, termasuk yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Islam, tidak bisa begitu saja dilepaskan dalam kacamata ajaran Islam. Menurut pandangan Islam, persoalan sosial pada dasarnya lahir ketika manusia mulai melenceng dan menyimpang dari nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, keadilan, serta tanggung jawab sosial yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai pedoman hidup. Lembaga pendidikan Islam memiliki tujuan utama untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Namun, dalam praktiknya, berbagai problem sosial sebagai kekanakalan peserta didik, perundungan, konflik sosial, penyalahgunaan teknologi, menurunnya moralitas, dan kesenjangan sosial masih sering ditemukan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga tantangan sosial dan moral yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam berdasarkan perspektif Islam agar akar permasalahan dan solusinya yang ditawarkan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Solusi problem sosial menurut perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, penyelesaian problem sosial harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek spiritual, moral, sosial, dan pendidikan. Solusi yang dapat dilakukan antara lain
memperkuat pendidikan akidah dan keimanan peserta didik, mengoptimalkan pendidikan akhlak melalui keteladanan guru dan orang tua, meningkatkan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, mengembangkan budaya sosial yang religius dan humanis, menanamkan nilai ukhuwah Islamiyah, toleransi dan kepedulian sosial, meningkatkan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, mengembangkan program bimbingan dan konseling Islam, menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan. Yang pertama, reformasi kurikulum, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar peserta didik memiliki keseimbangan antara spiritualitas dan kompetensi profesional. Yang kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjut serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Penguatan manajemen lembaga, menciptakan sistem yang transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada mutu pendidikan. Yang keempat, pemecahan kekerasan dan bullying, menerapkan aturan yang tegas serta membangun budaya sekolah yang aman dan ramah anak. Yang kelima, penanaman nilai-nilai Islam seperti keadilan, toleransi, kepedulian sosial, kerjasama, tanggung jawab, empati, ukhuwah Islamiyah. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan harmonis. Hasil riset lapangan. Sosiologi pendidikan merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi pendidikan, berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekolah dapat dianalisis untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik, sekaligus menjadi agen perubahan sosial di tengah masyarakat yang terus mengalami perkembangan. Penelitian ini dilakukan di MI Rodatul Muta'alimin Pandean. Sekolah ini berada di lingkungan masyarakat yang mengalami berbagai perubahan sosial, seperti perkembangan teknologi digital, perubahan pola asuh keluarga, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak merata, serta perubahan akibat arus globalisasi. Penelitian dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan guru, peserta didik, dan orang tua, serta pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran dan kehidupan sosial peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk problem sosial yang terjadi di MI Rodatul Muta'alimin Pandean, faktor penyebabnya, serta upaya yang dilakukan oleh madrasah dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui pendekatan pendidikan Islam. Dalam penelitian yang dilakukan di MI Rodatul Muta'alimin Pandean ditemukan beberapa kasus nyata. Pertama, kasus Ahmad, siswa kelas 4 yang mengalami kesulitan belajar karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Setelah mendapatkan program pendampingan belajar dan bantuan pendidikan, prestasinya mengalami peningkatan. Kedua, kasus Fikri, siswa kelas 5 yang mengalami penurunan motivasi belajar akibat perceraian orang tuanya. Madrasah memberikan pendampingan melalui bimbingan konseling Islami dan kunjungan ke rumah untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam pembelajaran, tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan sosial peserta didik. Sebagai kesimpulan, lembaga pendidikan Islam menghadapi berbagai problem sosial seperti dikotomi ilmu, kurikulum yang kurang relevan, dan rendahnya kualitas tenaga pendidik, ketimpangan gender, bullying, dan kesenjangan sosial ekonomi. Problem tersebut disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang berdampak pada kualitas pendidikan, karakter pada peserta didik, serta citra lembaga pendidikan Islam. Melalui reformasi pendidikan, penguatan nilai-nilai Islam,
peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan kerjasama antara sekolah, keluarga, serta masyarakat, berbagai problem sosial tersebut dapat diminimalkan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga lembaga pendidikan Islam mampu menjadi tempat lahirnya generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.